pembelajaran yang kelima dan yang keenam. Namun sebelum kita masuk dalam pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa ya sayang ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini Engkau masih memberkati kami. Tuhan, kami mau belajar tematik. Tuhan Yesus sertai kami, bimbing kami agar kami bisa memahami pembelajaran ini dengan baik. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang kamu perhatikan buku kamu, halaman 80. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tak sehat. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama ada emfisema. Yang kedua, asma. Yang ketiga, kanker paru-paru. 4, tuberkulosis atau TBC. Yang 5, bronkitis. Dan yang keenam, influenza atau flu. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Hal tersebut dapat terjadi akibat menghirup asap rokok, polusi udara, dan asap atau debu bahan kimia. Nah, di sini ada perbedaan gambar emfisema. Ada yang normal dan ada yang terkena. Yang kedua adalah asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Di sini ada gambarnya, kamu dapat perhatikan dalam keadaan normal dan dalam keadaan asma. Yang ketiga, kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Nah, perhatikan gambar berikut. Penyakit yang keempat adalah tuberkulosis atau disebut dengan TBC. Merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintik-bintik pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya paru-paru akan mengerucut atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Yang kelima ada bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak napas. Perhatikan gambar berikut. Yang keenam, influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Berdasarkan bacaan penyakit pada sistem pernapasan, di sini kamu akan membuat daftar pertanyaan dan jawaban berdasarkan bacaan. Nah, sekarang perhatikan buku kamu halaman 81 hingga halaman 82. Di situ ada kata tanya apa? Apa penyebab penyakit emfisema?
Penyakit emfisema disebabkan oleh paru-paru yang mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Yang kedua, apa penyebab penyakit asma? Penyebab asma disebabkan oleh alergi debu, bulu atau perubahan cuaca. Sekarang kata tanya siapa? Siapa yang berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Jawabannya, para perokok akan berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru. Kata tanya di mana? Di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis? Jawabannya, infeksi pada penderita penyakit bronkitis terjadi pada cabang batang tenggorokan. Kata tanya di mana? Di mana terjadinya penyumbatan pada penderita penyakit asma? Jawabannya, penyumbatan pada penderita penyakit asma terjadi pada saluran pernapasan. Kata tanya bagaimana? Bagaimana kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis atau TBC? Jawabannya, kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis atau TBC menguncup atau mengecil. Bagaimana kondisi saluran pernapasan pada penderita asma? Jawabannya, kondisi saluran pernapasan pada penderita asma mengalami penyumbatan. Nah, sekarang kata tanya mengapa? Mengapa penderita TBC bernapas dengan terengah-engah? Penderita TBC bernapas dengan terengah-engah karena kondisi paru-paru yang menguncup atau mengecil. Mengapa kanker paru-paru merupakan penyakit yang berbahaya? Jawabannya, karena sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali, sehingga penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Kebiasaan hidup sehat akan minimalkan kemungkinan kita terserang penyakit, termasuk penyakit pada sistem pernapasan. Salah satu kebiasaan hidup sehat dengan melakukan latihan fisik. Latihan fisik itu tidak hanya dilakukan melalui olahraga, tapi juga dapat dilakukan dengan menari. Nah, berikut ini adalah tari-tarian daerah yang menggunakan properti. Yang pertama, tari piring dengan menggunakan properti piring. Yang kedua, tari payung menggunakan properti berupa payung. Yang ketiga, tari serimpi menggunakan properti selendang atau sampul. Yang keempat adalah tari janger, di mana properti yang digunakan adalah kipas, selendang ataupun sampul. Nah, anak-anak teacher sekarang perhatikan buku kamu halaman 85. Edo dan teman-teman sekelasnya bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah. Nah, apa yang dimaksud dengan musyawarah? Iya, musyawarah itu adalah membicarakan permasalahan bersama-sama. Musyawarah dilakukan untuk mengambil keputusan. Kesepakatan atau keputusan itu disebut dengan mufakat. Nah, perhatikan bacaan berikut. Di halaman 85 ada bacaan mengambil keputusan dengan musyawarah. Nah, untuk mengambil keputusan dalam musyawarah ya didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilannya. Nah, berikut ini nilai-nilai mendasar dalam musyawarah, yaitu nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Nilai yang berikutnya, yang kedua, yaitu nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas artinya tidak ada paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh menyampaikan
menyampaikan pendapatnya. Pendapat tersebut harus masuk akal, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bila tidak setuju dengan pendapat peserta lain, boleh menanggapinya dengan cara yang sopan. Yang keempat, nilai jiwa besar serta lapang dada. Apabila kesepakatan telah diambil, maka kesepakatan itu sudah menjadi milik bersama, maka harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Nah, itu merupakan nilai-nilai mendasar dalam sebuah pengambilan musyawarah. Nah, sekarang ciri-ciri musyawarah untuk mufakat itu, yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Yang ketiga, dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Nah, di sini juga terdapat prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Yang pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang jujur ataupun luhur. Yang kedua, musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. 3. Mengutamakan kepentingan umum. 4. Menghargai pendapat orang lain. 5. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 6. Melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, sekarang tata cara dan persyaratan musyawarah. Yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Yang ketiga, yang ketiga itu ada susunan kepanitiaan yang terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Yang keempat, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Yang kelima, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. 6. Pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, berikut ini cara-cara mengeluarkan pendapat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Yang kedua, berbicara setelah dipersilakan. 3. Kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicara selesai. 4. Bersikap sopan. Yang kelima, suara cukup jelas. Nah, di samping itu ada juga sikap dalam musyawarah. Antara lain, yang pertama, menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Dan yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah, itu adalah cara-cara ataupun sikap dalam musyawarah. Nah, dari bacaan tentang musyawarah tersebut, mari kita membuat daftar pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Ya, perhatikan tabel berikut ini. Kata tanya apa, pertanyaannya, apa yang tidak boleh dilakukan saat mengambil keputusan bersama?
Jawabannya, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Kata tanya siapa? Siapa yang harus mematuhi dan melaksanakan hasil keputusan bersama? Jawabannya, keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan semua peserta musyawarah. Kata tanya di mana? Di mana biasanya musyawarah dilaksanakan? Jawabannya, musyawarah biasa dilaksanakan di ruang pertemuan atau rapat. Kata tanya bagaimana? Bagaimana sikap yang baik saat akan ada orang lain mengemukakan pendapat? Jawabannya, sikap yang baik saat orang lain mengemukakan pendapat adalah dengan mendengarkan serta menghargai tanpa menyela. Kata tanya mengapa? Mengapa kita melakukan musyawarah mufakat? Jawabannya, kita melakukan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan bersama. Sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Nah, apa-apa saja yang perlu kita persiapkan agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain? Ini kita akan pelajari. Silakan persiapan peragaan tarinya. Yang pertama adalah menentukan bentuk karya tari. Kedua, memilih karya tari. 3, menentukan jumlah penari. 4, memilih properti tari. 5, menentukan iringan tari. 6, memilih busana tari. Di mana menentukan bentuk karya tari. Tari tunggal itu bisa juga tari berpasangan dan tari kelompok. Jadi itu adalah bentuk tari. Yang kedua, pemilihan karya tari harus disesuaikan dengan bentuk tari. Yang ketiga, jumlah penarinya disesuaikan dengan bentuk dan karya tari yang dipilih. Ada yang tunggal, ada yang berpasangan, dan ada yang kelompok. Yang keempat, dipersiapkan sejak awal mulai latihan. Ya. Yang kelima, saat ini iringan tari biasa digunakan dalam bentuk rekaman baik dengan pita kaset maupun CD. Yang keenam, busana tari harus sesuai dengan tema tari. Nah, untuk tugasnya dari halaman 90, ayo menulis, nanti kamu tulis di buku tulis ya sayang, kemudian nanti kirim ke teacher. Nah, pembelajarannya dilaksanakan melalui Zoom meeting pada masing-masing guru. Oke, anak-anak teacher? Nah, demikianlah pembelajaran kali ini. Teacher harap kamu bisa memahami pembelajaran tematik subtema yang kedua, pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah belajar, kiranya Engkau memberkati kami. Tuhan, kami akan mengikuti pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus sertai dan bimbing kami. Terpuji Engkau Tuhan. Haleluya.